kekuasaan Allah itu Allah perlihatkan banget. 2 kali naik 2 kali turun, tuh orang segitu banyak. Gue duduk paling depan pakai baju seragam sekolah, kagak kelihatan sama dia. Itu, gue pas turun di Pasar Injo tuh mobil bis 300 kan turun, gue tinggal nyebrang tuh, gue langsung takbir, subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Doi Bonser di Bonser Channel. Kali ini gua kopdar, kelasan gua elektrik 34 class of 196. Di sebelah gua nih teman-teman gua seangkatan, tadi rencananya yang datang 50 orang. Ternyata cuma berlima. Nah, di sini ada Bang Botak nih, lagi ngobatin kita nih, ya kan? Lagi ngobatin ini terapi lintah. Kebetulan kalau yang tangan, gue kalau naik motor sering semutan. Terus sama ini bekasnya, gue lagi terapi minus supaya gue lepas dari kacamata dan bisa terang lagi kalau naik motor terutama. Nah, ini lagi diobatin juga. Kanan kiri gua ya umur masih 32 kita ya, tapi sisa penyakitnya udah banyak. Jadi kita terapi, cuman yang ada spesialnya lagi, ada teman gua sekelas angkatan seperjuangan dari tahun 96, berarti 27 tahun baru ketemu nih sebelah gua nih. Bung, say hello Bung buat penonton Bonser Channel, Bung. Halo semua teman-teman Bonser Channel. Nama ente siapa? Kenalin. Namanya Andri, kalau panggilan di sekolah Ipung. Bung, dulu basis mana? Anak 300. Tapi 300-nya bukan 300 selatan ya. 300 Ari Romangun. Ya bukan 300 anak Blok M. Ente 300 Timur. Nah, 300 Romangun. Emang ada masanya zaman kita? Ada. Berapa orang? Lah kalau gue walaupun basis gue dikit nggak nyampe 10 orang, kecil-kecil tapi bawa penyakit. Wih, gile. Anak-anak kan begitu. Berarti 10 orang mah hitungannya udah basis. Berarti zaman gue itu ada Bonser basis 300 tapi jalur Romangun. Bukan jalur selatan doang ya. Karena digeber mulu anak 12 RM, anak double, kita akhirnya nyamar-nyamar jadinya. Oh, karena dia maksudnya banyak. Dipampet mulu. Kalau bisnya lewat Sunan Giri, anak 38 Romangun dinongkrongin, ya kan? Mental naik Road 02 ada anak Tubun. Berarti kalah masa ya. Nah, nyamar. Yang beda dari dia, yang beda dari dia nih ya, dia ini waktu itu tinggal dan gede di panti asuhan ya. Iya. Panti asuhan ya. Asuhan Harapan Remaja. Harapan Remaja. Percis di belakang Terminal Romangun. Iya. Ya, jadi ada kelasan gue 2 orang, dia sama Musliman Andai. Dia emang yatim, tapi tinggalnya di panti asuhan. Sekolah di Bonser. Ya ada ya, pokoknya zaman gue ya. Nah, lu pada saat itu kan lu sehari-hari biaya dari donatur, donasi ya. Iya. Dan lu karena tinggal di panti, kenapa lu milih Bonser 2 yang emang jelas bayarannya swasta mahal lo? Kenapa? Ya kan waktu SMP kan neming gak mencukupi. Ngincernya sih mah yang negeri STM 3. Cuman kan neming gak mencukupi, larinya ke swasta. Kebetulan STM Bonser 2 deket sama rumah orang tua. Yang deket Belter lah. Ya Belter kan waktu zaman dulu itu kan boleh dibilang nggak masuk kategori. Kita dari kecil lagi waktu tinggal di Pisang itu yang kita lihat dulu kan sekolah yang Bonser itu yang gede bangunannya. Oke. Bonser kan kalau Belter kan agak kecil ya sekolah. Kenapa nggak di pembangunan? Nggak pas nilainya. Wah, bangun lagi. Sekolah pilihan STM. Kenapa lu nggak 12?
Mahalan. Lebih mahal dari bonser. Iya, pasti. Oh, makanya lu yang cocok itu bonser. Bisa Dan ngambil listrik. ambil listrik. Karena kakak alumni yang di panti kan dulu ada beberapa orang yang udah sekolah di STM. Jadi kita ada asrama, ada panti, ngikutin pengen kayak kakak juga. Pengen sekolah di STM. Dia punya keterampilan gitu. Lu lulus listrik 3 tahun. 3 tahun. Belajar listrik 3 tahun. Lu ngerti gak? Ya, masang-masang kabel segala macam ngerti. Cuma kalau ngebetulin MCB nggak berani ke. Listriknya gede. Berarti masih pinteran lo sama daripada kita ya. Ya tapi masih nyambung kita kerja berhubungan dengan industri dengan listrik daripada mesin jadi tukang lintada ini gue hisap darah ya kan alternatif belajar di mana coba banting setir. Pung, apa yang lo inget nih Pung waktu sekolah Pung? Terutama nih, kita ada cerita gak sih Pung waktu sekolah Pung? Banyak. Apa ya yang lo inget tentang kita Pung? Nih waktu kejadian tahun 95 gua masih kelas 2. Dulu almarhumah ibu gua berobat di Padang, berobat di kampung. Jadi sebelum ibu gua berobat itu kan namanya kita lagi sekolah kan dulu kelas 1 kelas 2 STM itu kalau Badungnya. Nah, dulu waktu pulang sekolah pas lagi pulang sekolah itu ada razia di pinggir jalan yang kita mau nunggu mobil itu kan di bypass. Pas lagi ada razia itu ya yang kena cuman gua doang Yang ketangkep? yang ketangkep ke gap akhirnya pas gua ke gap sama ini koramil hutan kayu lah kan Keramat Asem jatuhnya. ya hutan kayu tuh koramil Keramat Asem lah. Deket lampu merah kan? iya. Oh. Nah di itu kan karena gua bawa barang diperiksa gua ketahuan dari bawa barang ya kan namanya kita sering tawuran lagi zaman Badung. Gue suruh naik mobil dibawa ke koramil ditanyain segala macam udah sampai jam 1 malam akhirnya gua diperbolehkan pulang. Jadi pas diperbolehkan pulang itu gua pulang ke panti nyampe di sana malam besok gua mikir ngerenung gua ibu lagi berobat di kampung kenapa gua di sini sebagai anak nggak tahu diri gitu malah nakal Badung. Akhirnya mulai besoknya gua berubah penampilan yang tadi pakainya urak-urakan gua sekolah gua aja gambar Ian Palace. Iya. Celana gua gambar-gambar kayak suku Indian gitu udah pakai gelang segala macem. Dari situ gua berubah penampilan ya besoknya gua sekolah kayak anak sekolah lah kayaknya rapi segala macem. Udah nggak mau bareng-bareng lagi sama temen mau berangkat mau pulang gua sendiri aja gitu kan. Pas waktu berapa bulan kemudian gue udah insaf gitu kan gue kagak tahu hari Jumat itu gue pulang duluan kan nggak taunya yang gue denger anak STM gue ribut sama anak Tubun atau sama anak Tawana yang di Pisangan Baru itu banyak yang luka. Nah, insaf Berarti yang anak belakang? ya anak belakang Basis belakang lah ya? ya basis belakang entah anak bonser yang Manggarai apa bekas tuh bentrok sama anak kubur yang di Pisangan Baru itu. Nah gua kan Sabtu kita kan praktek siang nih gua jam 11 siang udah berangkat. Nah gua pakai baju sekolah naik bis 300 di dalam tas gua ada wearpack baju praktek tulisan pakai pilok tuh bonser 2. Nah gua di terminal gua inget tuh di belakang gua ada anak STM Pembangunan 3 orang duduk di belakang gua duduk paling depan. Pas nyampe di Pelita 3 itu gua ngeliat di halte bea cukai itu banyak anak sekolah pada ngumpul pada diri. Nah udah 10 meter mobil mau nyampe dia teriak-teriak bonser 2 turun gua lemes udah pokoknya udah pasrah dah. Dia naik kan mobil di stopin dia naik dari pintu depan pintu belakang itu ada 15 orang lebih lah. Pokoknya naik itu, yang gua denger yang di belakang ditanya udah bonser ya? Enggak bang, periksa tas lu, periksa dia anak pembangunan, nggak ada ngapain. Nggak lama itu orang pada turun semua, baru mobilnya jalan kira-kira 10-20 meter, di stopin lagi, mungkin pentolan habis suruh naik lagi kan, naik lagi 2 kali turun, 2 kali naik, gua pintu paling depan kagak kelihatan sama tuh anak-anak yang lagi nyari bonser 2.
subhanallah bang, itu ibaratnya kan kalau bukan Allah yang ngelindungi gue, nggak tahu deh, gue udah nggak bakal hidup sampai sekarang. Masih dilindungi. Iya, bener, kekuasaan Allah itu Allah perlihatkan banget. 2 kali naik 2 kali turun, tuh orang segitu banyak. Gue duduk paling depan pakai baju seragam sekolah, kagak kelihatan sama dia. Itu, gue pas turun di Pasar Enjo tuh mobil bis 300 kan turun, gue tinggal nyebrang tuh, gue langsung takbir subhanallah. Subhanallah. Kalau bukan Allah yang ngelindungin apa, woi, nggak tahu deh bang. Lolos lah ya. Lolos. Ya gue tahu sendiri waktu penatar gitu anak sekolah kita ada mati, salah naik mobil kan. Oh, yang di Pasar Rebo. Iya, Pasar Rebo. Baru sebulan lah. Iya. Ya kan kita ketahuan kalau kejadian waktu itu gua nggak Allah lindungin, Allah nggak lindungin gua. Wah, itu bawa senjata tajam semua itu. Udah pasti mati. Mati lah. Gua mau ngaku anak semua. Tas gua diperiksa ada WR-Pak kan. Konser 2. Gimana coba? Itu subhanallah. Itu yang akhirnya lo mulai hati-hati ya. Gua mulai hati-hati. Itu kelas 2. Iya, kelas 2. Kelas 2 itu. Gak lama gua menjelang mulai magang itu ke IPTN. Nah, dari situ udah gua sampai sekarang pun sampai lulus sekolah udah gua berhenti, gua nggak mau lagi jadi anak bangor. Ibaratnya udahlah. Tapi lu ketangkep menarik nih, karena gua nggak tahu lu ketangkep. Sebenarnya kalau dulu anak-anak yang nongkrong di halte itu mungkin ada banyak yang ngeliat itu. Kalau ada anak bonser yang ketangkep suruh naik mobil Koramil ada. Cuman mungkin di kelas gua nggak tahu apa ada apa kagak yang ngeliat gua. Yang pasti anak Priok banyak itu yang di halte bebas itu. Lihat lo. Iya. Orang pas gua naik mobil aja gua udah disuruh buka baju kan, buka sepatu. Ibaratnya cuma pakai celana panjang doang. Gua sampai gua acung jempol gini kan anak-anak. Lagi anak-anak di halte, anak-anak pada ngebales kan. Dibawa gua ke Koramil. Dari situ gua gua udah sadar gua. Berarti lo ingetnya kisah tragis ya? Iya. Kalau enggak, itu gua puncaknya bener-bener waktu gua mulai insaf, Allah bener-bener kasih perlihatin. Cuman gua gini, why? Gua selain gua punya bacaan seperti itu, gua selalu inget gue sama ibu gue nggak pernah gue yang nggak berbakti. Gue selama di panti asuhan ada donatur ngasih makan segala macem. Dari SMP pun gue udah ngayu sepeda dari Romangun ke Pisangan Baru bawa makanan untuk ibu gue. Segitunya gue bakti sama ibu gue. Kemana gue cium tangan sama ibu gue. Kalau alam dari amalan mana gitu kan, Allah pengen nunjukin. Tapi emang itu bener-bener ada, nyata. Dan Allah masih sayang sama lo ya? Sayang. Bayangin di mobil penumpang nggak begitu banyak, itu yang pintu depan kalau dia mau kan langsung kelihatan gua anak sekolah. Ibaratnya kan nggak ada yang ngalangin siapapun. Jadi pada itu zamannya emang kita pergi dan pulang sekolah was-was dan kejadian sama lu lah ya. Iya. Gitu. Itu kan versi lo mencekam ya kan? Iya. Versi mencekam menurut lo selama sekolah di Bonser. Iya. Wah, kok nyawa itu nyawa bener. Gua udah. Walaupun jalur lu deket deh. Iya. Jalur lu cuma Romangun kan? Romangun. Cuman kan gue tiap berangkat pulang pergi sekolah itu kan gue was-wasnya itu kan jalur 12 RM itu. Mobil itu masuknya mobil 12 RM. Iya. Pasar Sunan Giri kan sarangnya dia semua. Ya terminal Romangun yang megang kan dia juga kan. Iya, waktu itu 12 ya. Iya 12. Semenjak Belter dipindah kan 12 kan tangunin. Terus maksud gua nih, momen lu sama gua nih, gua rada-rada lupa nih. Momen lu sama gua yang lu inget apa nih? Gue inget si Julian waktu kejadian tangan kena nih, gue denger. Tapi nggak tahu dulu kena mana siapa. Gue denger katanya Julian kena tangannya. Bener ya? Iya. Ini nih tuh bong. Iya. Berarti inget lo ya gue kena ya? Kan ingat kan sempat pada kolekan masalah. Oh Julian kena nih. Terus apa lagi bong? Yang lo ingat sama gue? Gue sering ke tempat lo. Iya. Kalau nggak salah si siapa ya? Dian yang anak Gading Persahabatan tuh, yang abang-abang gue juga pernah main ke rumah lo. Main yang sering juga nih Anton Priok nih sering main Pantiga nih. Karena ada tenis meja. Sekarang lulus ya? Alhamdulillah lulus. Lu PKL di mana bung?
Kita praktek kan di sekolah kan. PKL. Oh PKL, alhamdulillah. Seingat gua di kelas kalau nggak salah yang PK yang magang yang paling lama kalau Lo. ada sebulan Iya. di PTN. Karena lu niat magang. Yang lain masih 2 minggu kan ya? Iya, yang lain kagak niat magang. Cari laporan doang biar dapat nilai. Ini masalahnya nih kalau Novian nonton nih, terima kasih nih pamannya Novian waktu itu udah orang dalam. Oh, Peyang. Iya. Di mana PKL? Dia magang di PTN. Di PTN, gila kan. Gua anak Bonser zaman itu PKL di PTN. Berharap jadi kerja di PTN, dipanggil kayak kagak. Tapi apa tuh ada ini juga, ada kebanggaan tersendiri dapat Iya. bisa magang Di PTN. Karena IPTN cenderung anak kapal yang magang. Nah, waktu gua magang itu lagi pembuatan pesawat Cen 250. N250 ya? Kita ngeliat itu proses pembuatannya. Habibie masih jadi menteri tuh ya? Ya, Pak Bibi yang meninggal. Tapi kalau nggak salah pilot yang apa tuh yang bawa N250 untuk uji coba itu kan nggak salah meninggal. Lewat. Lewat gitu. Kamu berhasil di coba dia, cuman dijajal pesawat yang lain apa tuh? Cuman berkesannya sih doang. Kita bisa magang di PTN. Lu teman sekelas ingat semua Bung ya kejadian di kelas ya? Alhamdulillah ingat. Sedikit banyak. Kejadian di kelas apa yang nggak lupa Bung? Waktu awal-awal kelas 1 dulu yang temen kita yang sama-sama satu kelas ada berbuat nakal lah. Temennya juga uangnya diambil. Oh, ngambil duit teman. Iya. Terus? Nggak taunya diinterogasi sama temen yang lain, ketahuan kan, akhirnya dipukulin. Oh, almarhum Koslet. Iya, Mam Koslet. Itu aja ibaratnya. Jadi baru kenal belum lama masuk ada yang bikin ulah gitu kan. Berarti lu ke sekolah di Bonser ngeri-ngeri sedap ya? Aduh, kalau gue pikir mah termasuk paling ngeri lah gue. Basisnya cuma sedikit, yang dilewatin sedang macam. Serius. Karena kalau hitungan sama 12 RM pada saat itu nggak sebanding sebenarnya. Sebanding. Basis lu terutama. Iya, sebanding. Cuman lu kan lewatin dia kan? Iya. Gue pernah waktu habis selesai penataran itu kan penataran seminggu. Jadi gue naik bis 300 itu, gue kan kagak tahu, Jol. Kalau anak Bonser ini CS-nya STM mana aja gitu, nggak tahu. Pas gua duduk paling belakang itu waktu awal penataran itu kan, di lampu merah Lowongan banyak anak STM ada naik ke bis 300, langsung dari depan, oh ya anak mana, langsung gua dikepung kan. Gua anak Bonser bang, Bonser 2. Aku lo. Iya, gua polos aja kan. Akhirnya apa? Yang lain bilang pentolan ya udah dia CS tepok udah gua sama anak gembelnya. Iya. Aduh kurang lebih. Kalau gua pikir dulu bukan poncol nggak tahu deh gitu. Itu Poncol? Di poncol. Masih belum bentrok? Iya masih belum pecah, Belum pecah. Masih teman lah ya? Teman. Naik deh. Nah, gua juga pernah dulu ada pengalaman unik. Lagi waktu gue masih badu-badu kelas 2 itu. Jadi kan namanya bis 300 kan basis gua. Kadang gue sering milokin kan di bangku belakang itu. Ipung 300. Nah, Bonser 2. Oh. Bonser 2. Apa? Oh, itu di kelas ya Ipung 300 ya? Iya. Terus 300. Besok-besok ditibang. Nyos 300. Hah? Nyos 300. Cus. Oh, cus lu ya? Iya. Kalau ono nyos. Iya, cus 300. Artinya apa tuh? Tahu sih dia nih bikin. Nah habis itu ditiban berapa kemudian sama anak Devel apa SMA apa sih? Depan Peldrum. Belum tiban. Besok gue bilang masih ada yang musliman. Gila. Coretan Bonser ditiban deh sama anak Devel. Kalau ketemu ntar gua colek deh. Nggak taunya besoknya gua naik sendirian nggak bareng sama musliman. Di belakang anak Devel semua naik dari terminal. Udah ngobrol gue sendirian aja kan duduk dikelilingin dia kan. Ada yang tinggi paling tinggi tuh setinggi si Agung Pentolan Priuk.
Gue colek, bang, ente depol? Iya, kenapa lu? Oh, depol. Lu kok kenapa coret-coretin tulisan Bonser? Langsung spanning deh. Lu kenapa lu gini-gini? Udah santai aja, nggak usah nyolot-nyolot gitu. Depol udah bentrok sama Bonser? Hah? Belum bentrok. Belum, cuman dari tulisannya ada nggak tahunya di antara yang naik itu ada temen gua yang di Romangun juga yang sekolah di Depel, namanya si Erwin. Temen nggak tahunya yang tinggi itu turun di Bebas Mas Renjo itu dia nyebrang rumahnya pisang namanya Sony. Dari situ udah anak Depel ketemu sama gua biasa aja. Cuman dari coret-coretan itu kita kan dulu kan nyolot-nyolotan nggak terima. Padahal coretan doang ya? Iya, mobil kita udah ngerasa mobil-mobil basis kita masih ada yang dibagi. Ini kan kita kan versi mencekam ya kan? Kalau di Bonser ada enaknya kagak? Ya kalau enaknya itu kita kalau misalnya kumpul-kumpul sama temen kan, lagi kumpul-kumpul sama teman, capek yang paling berkesan banget waktu enak itu pas magang. Pas magang. Karena jauh dari dunia tawuran. Iya juga. Udah itu kan baru kali itu gua dapat magang sampai di Bandung, pulang pergi naik kereta. Pertama kali lu keluar kota? Iya, Bandung. Jadi kalau Sabtu kita udah nggak magang tuh, kita pulang naik kereta. Set, nyampe Jatinegara. Suasananya juga naik kereta yang dari Bandung ke Jakarta itu bener-bener beda. Parahyangan dulu ya? Iya, Parahyangan. Di atas jurang loh jalur keretanya itu, pemandangan bagus. Norak lu ya, keluar kota norak lah ya. Siapa aja sih lu PKL? Si Peyang tuh. Peyang, Lutfi, Sofian, Lutfi, Apnal, Andre ya? Andri Antoni. Orang-orang baik semua ya. Oh iya. Orang-orang Gunawan. Iya. Sama gue berenam ya, bertujuh. Gunawan Berlan. Enggak, Tebet. Oh, Gunawan Berlan iya. Bukan Gunawan Jawa. Bukan Iya, Gunawan Jawa. Gunawan Berlan berarti. Berlan. Ya, Berlan. Bukan Tebet lah. Yang Gunawan Jawa yang sering diinin mulu. Sama anak-anak. Jadi gitu ya. Iya. Akhirnya anak lu sekarang di Bonser. Nah, gua pas anak kedua gua ini masuk SMP kan dapat swasta. Ya gua pikir ngapain jauh-jauh sih, Dekat rumah aja. Rumah. Gua daftarin SMP PGRI 20. Pas gua daftarin, gua lihat di situ SMK 8 ya, 8 PGRI. Iya. Gua tanya sama cleaning service, di cleaning service-nya alumni Bonser. Pak, nanya, ini SMK ini STM apa? STM, Pak, kata cleaning service-nya. Terus? Maksudnya STM mana? Pindahan Bonser 2. Iya. STM Bonser 2 di sini. Lah, Bapak dulu STM juga? Iya, saya alumni Bonser 2 juga. Jadi Itu si Pajar 2009. Iya, yang cleaning service itu. Jadi Pajar itu bapak ibunya udah penjaga dan cleaning service di sekolah. Nah akhirnya bapak ibunya meninggal, lanjut dia yang nerusin. Bukan Gitu. jadi damkar sekarang. Udah pindah lagi ke dia? Enggak, sekarang jadi damkar dia. Oh jadi damkar. Waktu lu ke situ Pajar nerusin bapak ibunya jadi penjaga dan cleaning service sekolah. Sekarang damkar. Badannya gede kan? Iya. Iya. Dia alumni juga 2009, alumni Bonser Pondok Bambu. Iya. Gitu. Alumni 2009 dan akhirnya 2005 di situ. itu 2005. Sebelumnya bapak ibunya udah almarhum. Jadi lu tinggal di situ dari tahun 2010 dan akhirnya lu ketemu dia nih sekarang tetangga. Nyaris ya. Lalu Lu juga baru tahu ketemu di sini, dia rumah lu juga di sawit. berarti selama sekolah nggak pernah main ke rumah dia? Nggak tahu, dia nggak pernah. Nggak pernah. Ya lu juga nggak pernah ke rumah dia. Enggak, kita juga pulang sekolah juga jarang ngumpul. Karena kalau gue udah pulang gue ke arah sono yang Hari sih ke arah Priuk. iya. Iya. Dia mainnya sama Lambert. Pamber juga mental-mentalan, mana pernah bareng basis gue dia tuh. Berarti yang tahu rumah orang-orang gua ya? Dia suka jalan sih, makanya hobinya sampean deh. jadi Gue aja tahu dia. jadi YouTuber. Dia datang ke rumah teman pasti nginep. Nggak mungkin nggak. Rumah gua jauh goblok. Karena dia pasti berangkatnya bareng gue sama kita.
Dia keling yang nginep tuh, yang balik masih koslet balik. Oslet balik. Iya nginep. Kalau nggak nginep gue gimana besok sekolah lagi? Lu udah ada gojek dulu ya. Makanya targetnya gue datang ke rumah temen gue harus nginep. Baru besok gue berangkat bareng sekolahan bang. Iya. Numpang hidup. Waktu gue ada kasus juga, gue nginep di rumah mpok gue di Klender bareng basis dia. Numpang hidup. Ada di mana-mana jadinya. Jadi wawasan lu lebih luas pada gua. Walaupun gua apa ngebit di jalan ini wawasan dia lebih luas. Wah, gitu sih supik gitu. Di mahasiswa mana aja ada gue ceritanya ya. Jadi gitu Bong yang diingat. Iya. Tapi enggak maksud gua Oh. si Andri. Jadi artis, lagi jadi artis kan. Udah. Ada bos kita nih. Bos kita baru nyampe nih. Dia mau daftar artis. Nanti tanggal 26 Februari kita acara datang ya. Insyaallah, mudah-mudahan Karena diusahain. selama acara kita paling banyak tuh reuni 2018. Lama ada 15 orang kelasan kita datang. Kemarin ada 7 orang yang silaturahmi akbar. Besok kita full satu kelas 40 orang ya kan. Karena grup kelasan kita kan ada 30 orang kan. Kelas kita 30. Yang di WA, yang di WhatsApp. Gitu. Lu sekarang gua mau nanya dia nih, lu mau nanya gak? Mau nanya dia berdua. Nih. Lu pertanyaannya sama sebenarnya. Kenapa dari semua kelas kita sekarang gemuk-gemuk semua? Gitu. Cuman dia doang yang gak berubah. Ya kan? Tapi si Andre yang gemuk duitnya. Duitnya gemuk. Ya udah nih. Lu salam-salam dah buat teman kelasan nih atau anak 96 lu salam-salam enggak? Salam untuk teman-teman semua nih yang angkatan bareng Ogo 9596. Semoga semua sehat ya. Bisa ketemu lagi kita sowan di acara-acara lain. Terus ajak dong buat acara besok. Ngomong. Jangan lupa Tanggal acara 26. besok tanggal 26 di Bupeta Cibubur. Beserta Cibubur. Tuh. Ramaikan. Ramaikan. Jangan sampai nggak diluangkan ya. Ajak keluarga. Mudah-mudahan jalin silaturahmi bisa berkah tambah banyak rezeki. Amin. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Ipung dari teman kelasan gua, basis 300 Rawamangun. Setelah 27 tahun baru ketemu sekarang sama Ipung. Nanti kita ngobrol sama yang lain.